Indonesia, Salam Nusantara dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Mantaplah iman kita, mantaplah kasih kita, mantaplah pengharapan kita. Tentunya dalam Yesus Kristus menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita dan Juru Selamat dunia. Jangan katakan bahwa Yesus bukan Tuhan, jangan katakan pula bahwa Yesus itu bukan Juru Selamat. Dialah Tuhan, dialah Juru Selamat. Kalau engkau percaya, engkau akan diselamatkan. Engkau tidak percaya, engkau akan dihukum. Yohanes 3 ayat 36. Dan Yesus sudah berkata dalam Yohanes 14 ayat ke-6, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup, tiada seorang sampai kepada Allah kalau tidak melalui aku. Haleluya, mantap. Dan juga Petrus mengatakan dalam Kisah 4 ayat 12, dan keselamatan tidak dalam siapapun juga selain dalam Dia Yesus Kristus, karena di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita diselamatkan. Dan dalam Kisah Rasul 16 ayat 31, Paulus mengatakan, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus, maka engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Mantap. Semoga kekuatan Tuhan, kekuatan firman, kekuatan Roh Kudus, kekuatan doa, kekuatan iman akan terus menyertai kita. Doa dan harapan saya, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan melihara hati dan pikiran kita mulai saat ini sampai selama-lamanya. Sebelum kita mendengarkan firman Allah, Tuhan memberkati. Dalam nama Tuhan Yesus, bahwa bagi orang percaya tidak ada yang tidak mungkin. Pujilah engkau Bapa, syukur dalam nama saya. Amin. Saya akan membacakan kisah dalam Markus 9 ayat 14 sampai dengan 29, tetapi saya akan bacakan dari Markus 9 ayat 3 sampai dengan 29. Jawab Yesus, katamu, jika engkau dapat, tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Mau bersin tapi gak jadi. Segera ayah anak itu berteriak, aku percaya, tolonglah aku yang tidak percaya ini. Ketika Yesus melihat orang banyak makin datang berkerumun, ia menegur roh jahat itu dan dengan keras katanya, hai kau orang roh jahat yang menyebabkan orang menjadi bisu dan tuli, aku memerintahkan engkau keluar daripada anak ini dan jangan memasukinya lagi. Lalu keluarlah roh itu sambil berteriak dan menggoncang-goncang anak itu dengan hebatnya. Anak itu kelihatannya seperti orang mati, sehingga banyak orang berkata, ia sudah mati. Tetapi Yesus memegang tangannya itu dan membangunkannya, lalu ia bangkit sendiri. Ketika Yesus sudah di rumah dan murid-muridnya senantiasa dengan dia bertanyalah mereka, mengapa kami tidak dapat mengusir roh itu? Jawabnya kepada mereka, jenis ini tidak dapat diusir kecuali dengan berdoa dan berpuasa. Kalau di dalam Matius 17 ayat 21, ini tidak dapat diusir kecuali berdoa dan berpuasa. Nah, tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Itu juga sekaligus tema saya. Tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Artinya, betapa pentingnya Anda di hadapan Tuhan. Betapa pentingnya setiap orang beriman, setiap orang percaya di hadapan Tuhan. Tetapi apakah engkau meyakini engkau sangat penting di hadapan Allah atau tidak? Saya sebagai orang percaya, saya menganggap penting diri saya di hadapan Tuhan. Dan itu sebabnya saya tidak ingin bermain-main dengan dosa. Saya tidak ingin bermain-main dengan hawa nafsu, dengan dunia ini. Saya ingin serius bersama dengan Allah. Di tahun lalu, hampir saya mau katakan berapa bulan saya, walaupun tidak seterusnya, tapi di awal tahun saya mengambil puasa yang cukup panjang. Di akhir tahun saya dua puasa juga selama 2 bulan. Dan di tahun ini saya mengambil dua puasa saya mulai tanggal 5 yang lalu. Walaupun masih beberapa hari, tetapi yang mau saya katakan adalah saya menyadari hidup itu tidak bermain-main dengan Tuhan. Hidup itu harus serius dengan Tuhan. Dan
Jadi tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Mari kita renungkan ayat ini supaya menjadi pengisi pemikiran kita. Dan paradigma kita sesuaikan dengan pemikiran Tuhan. Bagi orang yang percaya tidak ada yang tidak mungkin. Tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Dan itu bisa terjadi kalau orang itu hidup percaya, beriman kepada Tuhan Yesus Kristus. Itu yang pertama. Itu sebabnya murid-muridnya berkata, kenapa kami tidak bisa mengusirnya? Karena mereka tidak percaya. Ada lagi nanti yang saya akan sebut bagian akhir. Mereka tidak percaya dan tidak beriman bahwa Tuhan itu mampu untuk menyembuhkan yang sakit ini, yang kebetulan dalam konteks ini disebut tuli dan bisu. Saya mau menyatakan kehebatan Tuhan bagi kita. Makanya sering saya katakan bahwa Tuhan itu omnipresent, Tuhan itu omniscience, Tuhan itu omnipotent. Sebagai omnipresent, dia maha hadir dimanapun engkau ada. Tapi kadangkala orang-orang percaya tidak menyadari, oh dia maha hadir. Buktinya dia mampu melakukan dosa di tempat-tempat tersembunyi. Dia pikir itu tersembunyi. The eyes of the Lord are in every place, beholding the wicked and the good. Mata Tuhan ada di segala tempat untuk melihat orang berbuat baik atau berbuat jahat. Dan dia juga ada Allah omniscience, maha tahu. Dia tahu jalan pikiran, dia tahu pergumulan, dia tahu niat hatimu, dia tahu segalanya. Tidak ada yang dia tidak tahu. Dan perlu berhati-hati supaya kita menjaga diri kita dengan motif-motif yang benar. Dan juga Alkitab mengatakan dia omnipotent, Allah yang maha kuasa. Dia mampu menolong engkau saat tiada jalan, karena dia ahli membuat jalan. Puji nama Tuhan. Jadi yang pertama itu beriman, yang kedua itu berdoa dengan teratur. Jadi sebagai orang percaya, berdoalah secara teratur. Jangan hari ini berdoa, besok enggak berdoa. Hari ini berdoa, besok enggak berdoa. Hari Minggu berdoa, hari Senin sampai Sabtu enggak berdoa. Enggak gitu. Kita itu harus menyediakan waktu kita. Yang terbaik itu saya pikir adalah di pagi hari. Pagi-pagi sekali datang kepada Tuhan, memberikan buah sulung kita untuk kita beraktivitas di pagi sampai malam nanti. Jadi buah sulung itu perlu kita bayarkan, buah sulung waktu kita perlu kita bayar kepada Tuhan. Karena kita akan menggunakan banyak waktu-waktu kita bersama dengan Dia di tengah-tengah dunia ini. Dan kalau kita membayar buah sulung kita, saya yakin dan percaya kekuatan-kekuatan Tuhan itu akan menyertai kita. Iman kita akan terus berjalan sesuai dengan apa yang dikehendaki. Mengapa orang begitu lemah? Karena dia tidak berdoa. Kalaupun dia berdoa, hanya sekedar berdoa. Ya. Dan kita sebagai orang percaya tidak bisa hidup seperti itu. Kita sebagai orang percaya harus mengatur doa-doa kita. Saya secara pribadi hari-hari ini saya mengambil doa yang kalau tidak ada sebuah kegiatan yang saya harus lakukan, itu saya mengambil jam 10 sampai jam 11 12. Nah, terutama di pagi-pagi sekali. Pagi-pagi sekali itu sebelum saudara-saudara kita berteriak. Saya sudah bangun terlebih dahulu untuk menyampaikan permohonan saya. Saya hanya katakan pada Tuhan, saya sayang Tuhan, saya cinta Tuhan, saya mengasihi. Tapi saya tahu bahwa Tuhan jauh lebih mengasihi saya. Dan penyerahan diri saya ini sebagai buah sulung memberikan waktu saya kepada Tuhan. Tanda cinta kasih saya kepada Tuhan. Dan Tuhan itu sangat peduli terhadap orang-orang yang mau berdoa dengan teratur.
Ada orang ingin mendapatkan hal-hal besar daripada Tuhan, tetapi tidak menyisihkan waktunya bergaul dengan Tuhan dalam doa, dalam firman. Mari kita berdoa secara teratur. Yang ketiga, tidak ada yang mustahil bagi orang percaya kalau orang itu hidup di dalam doa dan puasa. Jadi di sini kita menekankan dengan puasa. Puasa itu kalau dalam Yesaya 58 itu membuka belenggu-belenggu kelaliman. Bukan hanya sekedar sopos. Yesus mengatakan basuh mukamu, inyaki rambutmu, supaya jangan orang mengetahui. Tapi kalau saya ini mengatakan kepada Anda, saya hanya ingin mengatakan bahwa saya tidak sedang berkata-kata saja. Saya tidak ingin antara apa yang saya katakan A, tapi saya tidak lakukan. Kenapa banyak lumpuh perkataan hamba-hamba Tuhan? Tidak sesuai antara perkataan dan perbuatan. Jadi orang berhimpun atas sama golongan. Kita perlu membedakan warna di tengah-tengah dunia ini. Kita tidak sama dengan dunia ini. Kita berbeda. Dan kalau bagi orang percaya tidak ada yang mustahil. Tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Itu hanya bisa terjadi kalau engkau percaya, beriman kepada Tuhan Yesus Kristus, dan engkau mau berdoa secara teratur dan berpuasa secara teratur. Bukan hanya hari ini karena ada pergumulan engkau berpuasa. Saya bukan karena ada pergumulan saya berpuasa, tidak. Walaupun ada satu kerinduan di hadapan Tuhan. Bukan karena sesuatu pergumulan yang saya rasa saya butuhkan, tidak. Jauh lebih dari itu. Saya ingin melihat Tuhan itu berkarya di tengah-tengah pelayanan saya. Dan saya hanya mengatakan, hanya Tuhan yang bisa mengabulkan semua itu. Dan itu sebabnya saya datang kepada Dia. Datang kepada Sang Pemilik kuasa itu. Biarlah kalau engkau mau melihat, tidak ada yang mustahil bagi orang-orang yang percaya. Engkau adalah orang yang percaya. Kalau engkau mau melihat hal-hal yang tidak mustahil engkau lakukan dalam hidupmu, mari apa yang dikatakan oleh Yesus, percaya kepada Dia dan berdoa secara teratur dan juga berpuasa. Dan jangan katakan bahwa itu puasa tidak lagi menjadi bagian dari orang percaya. Tapi saya mau katakan, firman Allah belum pernah ditarik dengan katakan berpuasa tidaklah menjadi keharusan bagi orang percaya. Cuma memang penekanan di akhir zaman ini untuk berpuasa itu sangatlah kurang. Tapi kalau engkau merasakan, saya mengatakan mengapa badan saya tetap bisa istilahnya tetap bentuk sehat gitu ya. Saya tahu bahwa kadang-kala saya gemuk juga ya, tetapi saya tahu bahwa ketika saya sudah tahap-tahap yang seperti itu, saya tidak lupa untuk berpuasa ya. Bukan berpuasa untuk menguruskan badan. Saya tahu itu pasti kalau saya berpuasa pasti saya kurus badan. Kalau saya mengambil puasa sampai 1 atau 2 bulan, itu pasti setidaknya 1 sampai 10 kilo itu pasti turun. Dan itu saya rasakan. Dan saya itu sebabnya kalau saya gemuk ya tinggal berpuasa saja. Dan saya bisa menikmati kembali keadaan normal. Pernah 100 kilo karena tidak berpuasa selama setahun. Bayangkan. Ya. Dalam arti tidak berpuasa dalam setahun itu biasanya kan ada dalam tahap-tahap tertentu saya mengambil 2 puasa. Tapi kali itu saya berpuasa, kalau saya berpuasa kan jarang makan nasi, sayur atau buah itu.
Nasi sudah sangat jarang kalau saya berpuasa. Dan itulah sebabnya kita sebagai orang percaya, mari kita percaya beriman kepada Tuhan Yesus, sehingga dan juga teratur berdoa dan berpuasa kepada Tuhan, supaya hal-hal yang tidak mungkin kita lakukan dapat dilakukan oleh Tuhan melalui kita, sama seperti yang dilakukan oleh Paulus di jemaat di Efesus. Kiranya Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kiranya Tuhan menolong kami untuk kami terus hidup mempercaya Engkau, karena kami tahu tidak ada yang mustahil bagi orang percaya, karena Tuhan bersama dengan kami. Terima kasih. Dan kalau engkau sakit, apapun sakit penyakitmu, arahkan tanganmu kepada Tuhan. Dalam nama Yesus, segala sakit penyakit yang mereka kita, aku perintahkan keluar, dan oleh bilu di engkau sembuh, oleh kuasa engkau sembuh. Kalau engkau sedang mengalami beban berat, datang pada Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, Kau yang berkata, marilah kepada aku, hai kamu itu suruh beban berat, aku akan memberikan kelegaan bagimu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kiranya Tuhan memberkati dan menolong dan menyembuhkan, menolong mereka sesuai dengan kebutuhan mereka. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Selamat hari Minggu, selamat kita beribadah, dan kiranya Tuhan Yesus memberkati kita. Mantap, mantap, mantap. Oh ya, kalau Anda ingin berdonasi, ada nomor-nomor di bawah. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Amin.